Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi sebanyak puluhan orang melakukan demonstrasi geruduk kantor DPRD Kota Cimahi terkait masalah penjabat PJ Wali Kota Cimahi Haji Dik-Dik Suratno Nugrahawan untuk diperpanjang masa jabatannya sampai terpilih Wali Kota definitif di Gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Hajah Julaiha Karmita nomor 5, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. PJ Wali Kota. Menurut Koordinator Asosiasi Petani Cabai, Theodorik Gultom menegaskan kepada DPRD agar mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar penjabat Wali Kota Cimahi tidak perlu ada penggantian yang baru dan tetap jabatannya tetap dilanjutkan oleh penjabat Wali Kota Haji Dik-Dik Suratno Nugrahawan. Kata Theodorik bahwa DPRD Kota Cimahi kurang peka terhadap aspirasi petani cabai. Akhirnya pihaknya telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan bersama anggota fraksi PDI Perjuangan, Freddy Siagian. Asosiasi Petani Cabai pun akhirnya menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Purwanto. Tetapi kata Theodorik, pihaknya bukan karena membela Dik-Dik Suratno Nugrahawan, tapi pihaknya hanya membela lembaga Wali Kota Kota Cimahi. Padahal pembangunan sedang berjalan secara baik-baik saja. Apalagi Dik-Dik adalah seorang sekda dan sangat paham terhadap kondisi Kota Cimahi. Theodorik juga menegaskan kepada DPRD Kota Cimahi bahwa sebelum tanggal 22 Oktober tahun 2023 masa jabatan PJ Wali Kota habis. Ditambahkan oleh Theodorik bahwa Asosiasi Petani Cabai tidak membutuhkan pengganti. Tetapi Kemendagri mencabut kembali pemberhentian PJ Wali Kota Cimahi diubah jadi diperpanjang. Jadi menurut Theodorik, bila terjadi bongkar pasang penjabat atau PJ Wali Kota Cimahi, Cimahi seperti jadi kelinci percobaan saja oleh yang berkuasa. Theodorik juga mengakui bahwa Kemendagri mempunyai hak prerogatif untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jabatan PJ. Karena kegaduhan akibat pemberitaan tersebut, akhirnya Theodorik terjun ke masyarakat. Rata-rata masyarakat mempertanyakan ada terjadi apa lagi di Kota Cimahi. Selanjutnya menurut Theodorik juga karena di Cimahi tidak ada asosiasi petani cabai, setelah statement Tito Karnavian pencopotan PJ Wali Kota Cimahi karena inflasi beras dan cabai. Begitu pula menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Purwanto dari fraksi PDIP yang menerima audensi Asosiasi Petani Cabai bersama Freddy Siagian, sebagai ruang pimpinan DPRD Kota Cimahi. Masukkan pula kepada Asosiasi Petani Cabai, bahwa DPRD Kota Cimahi hanya menyampaikan aspirasi saja. Di Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi menghadap ke lembaga DPRD. Saat itu ada beberapa wakil ketua mengatakan bahwa ada kesibukan dan segala macam. Bagi kami, DPRD Cimahi kurang begitu peka terhadap kondisi yang terjadi di Kota Cimahi. Tapi beruntung kami diterima oleh wakil ketua dari fraksi PDI Perjuangan. Sehingga kami diterima dan kami telah menyampaikan aspirasi ini. Adapun aspirasi yang kami sampaikan adalah bahwa Kota Cimahi ini lagi proses pembangunan. Toh PJ, saya bukan kapasitas untuk membela pribadi, bukan namanya Pak Dik-Dik, tapi lembaga Wali Kota Cimahi. Saat ini, Cimahi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Akibat kegaduhan ini, stigma terhadap Kota Cimahi terdampak, menjadi negatif. Padahal pembangunan sedang dijalankan. Kenapa Kementerian Dalam Negeri kok tidak sabar? Kok nanti juga ada namanya pilkada? Kenapa sih tidak dilanjutkan? Apalagi background dari Pak Dik-Dik ini adalah seorang sekda yang sangat paham terhadap kondisi Kota Cimahi. Saat ini semenjak beliau menjabat, sudah ada namanya tonggak-tonggak pembangunan. Apabila nanti PLT itu berganti lagi, seperti seolah-olah uji coba, mau seperti apa rakyat Cimahi dapat menikmati proses pembangunan. Jadi kami menyampaikan batas waktunya sebelum sampai tanggal 22 supaya DPRD Cimahi untuk menyampaikan surat permohonan kepada kami supaya PJ ini diperpanjang. Itu poinnya. Nah, tuntutannya memperpanjang Pak Dik-Diknya atau misalkan menjelaskan dari Kemendagri itu siapa sih penggantinya atau gimana itu yang kami jelas, tidak menginginkan pengganti. Jadi diperpanjang. Karena apa? Kok uji coba? Apakah seorang profesor doktor penggantinya pun akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Kota Cimahi dengan jabatan begitu terbatas?
Orang ini namanya PJ itu jabatan sementara. Sementara kok sampai nanti ada pilkada pemilihan. Jadi bagi kami seolah-olah kan nanti diganti lagi. Mau kapan nih pembangunan terjadi? Terus kemudian gara-gara kalimat kan sekarang saya tidak masuk ke substansi masalah pencopotan atau pemberhentian. Ada dua aspek di sini hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatakan bahwa Kemendagri memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang, menunjuk atau tidak memperpanjang jabatan PJ. Tapi yang jadi persoalan, sepertinya di tahun politik ini jadi berbau politik dengan kalimat bahwa diberhentikan pakai press conference. Kemudian berakibat apa? Kemudian media massa meramaikan kalimat pencopotan, pemberhentian. Padahal sebetulnya kenapa sih cukup tidak pelan-pelan saja ngirim surat kayak bahwa ini tidak diperpanjang. Kenapa harus press conference? Berujung, saya terjun ke masyarakat, semua rakyat Cimahi rata-rata mayoritas mengatakan bahwa ada terjadi apa lagi di Cimahi sehingga PJ itu dicopot. Ini dampak yang tidak bagus, kondisivitas Cimahi jadi terganggu gitu. Kami sebagai masyarakat Cimahi, khususnya petani cabai, ya jujur saja terganggu. Lalu pertanyaannya, kapan asosiasi petani cabai ini terbentuk? Segera setelah Pak Tito press conference mengenai pemberhentian PJ Wali Kota, kami pun langsung mendirikan asosiasi petani cabai karena di Cimahi belum ada asosiasi petani gitu. Dan katanya kan Cimahi penghasil cabai, ya saya sebagai petaninya ya menarik aspirasi. Ini semua mayoritas ada petani cabai. Saya mengatakan bahwa lembaga DPR ini tidak peka. Giliran kunker, giliran studi banding, mereka jago, cepatnya minta ampun. Giliran apa yang terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana respon dari anggota dewan yang katanya wakil rakyat. Harusnya respon dengan kegaduhan ini. Persoalan itu hak prerogatif mah kita paham. Tapi kenapa lembaga DPR ini tuh tidak respon cepat? Dan saya tidak mau kalau kejadian ini dimanfaatkan untuk politisir. Masing-masing anggota dewan berkomentar, menunggangi kasus ini hanya untuk pencitraan di tahun politik ini. Saya hanya meminta apakah lembaga DPRD Cimahi itu masih ada atau tidak. Dengan mengatakan kami memberikan deadline sebelum tanggal 22 supaya lembaga DPR ini mengirimkan surat kepada Kemendagri untuk menyatakan bahwa kami menginginkan ini tetap diperpanjang. Kami tidak mau ada namanya penggantian PJ dengan alasan bahwa kami menginginkan keberlanjutan dari pembangunan. Oke. Masukan kita diskusikan dengan ketua, dengan pimpinan yang lain supaya atas nama lembaga DPRD menyampaikan atau mengakomodir ini buatkan surat penunjukan ke Kemendagri. Adapun nanti lolos tidaknya itu kan kewenangan di sana kan. Ya. Yang penting DPR itu punya inisiatif baik, ya, punya keinginan baik. Ini loh aspirasi dari masyarakat dan terkait keputusan akhir dipersilakan sana. Yes, yeah. Dalam artian kita mengakomodir seluruh masukan dari masyarakat. Ini loh, kami atas nama lembaga DPRD mengajukan Kemendagri supaya satu ada penjelasan dan kalau bisa tetap dipertahankan PJ Wali Kota sampai dengan adanya Wali Kota definitif. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita coba bicarakan, nanti kita obrolkan dengan ketua dan pimpinan yang lain supaya segera lah. Insya Allah kita akan mendengar dan akan siap menerima masukan apapun. Ya. Nah, secara kelembagaan mungkin saya meminta ke Pak Wakil, saya pengen surat itu dikirimkan sebelum sampai berakhir, karena sudah berakhir dah. Ya. Sudah nggak apa-apa. Saya pengen tahu pertimbangannya adalah kecepatan sebelum tanggal 22 itu surat dari kami itu aspirasi kami itu sudah disampaikan ke Mendagri. Hanya mengatakan surat gitu saja. Karena kalau 22 itu ya mohon maaf gitu, kalau 22 itu sudah terlewati, artinya. Jadi begini, yang jelas ya adalah Pak PJ itu tidak dicopot sampai sekarang. Pak PJ itu berakhir di 22 Oktober, dia berakhir sebagai PJ. SKPJ itu 1 tahun 1 kali. Namun ada kabar bahwa berikutnya PJ berikutnya itu bukan Pak Dik-Dik.
nggak tahu kita siapa ya nanti dari Mendagri. Jadi masanya yang habis. Cuman beberapa alasan yang memang mengundang teman-teman mungkin salah satunya datang ke sini yaitu masalah penghasil cabai, inflasi yang seolah-olah ya menurut nalar kita itu sudah alasan yang seperti dibuat-buat. Namun apapun hasilnya, ya itulah kewenangan dari Mendagri untuk menempatkan PJ. Karena PJ wali kota itu haknya cuma di Mendagri. Kalau kami ini DPRD ini hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, tidak mengajukan, bukan mengajukan, tapi mengusulkan. Kami sudah berusaha fraksi PD Perjuangan untuk mengusulkan kembali Pak Dik Suratno ini untuk dilanjutkan menjadi PJ. Namun hasilnya ya kita lihat Mendagri-nya. Di penghujung ini memang ada beberapa gejolak yang seolah-olah seperti gejolak politik. Tapi kita nggak tahu ada apa sebetulnya. Karena bahasa-bahasa itu tadi, petani cabai, di kita nggak ada cabai. Ya yang ada Pak Theodorik pakai baju merah, kayak cabai kali pedas, atau orang-orang Cimahi pedas kayak cabainya, kayak begitu. Cuman itu. Jadi artinya walaupun kita ini, saya beberapa kali usul ke ngobrol dengan ketua DPRD, walaupun kita bikin surat juga ke sana, itu tidak akan digubris, percuma. Jadi saya juga ketemu Pak PJ adalah ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan hal ini Pak PJ bisa ke depan ya. Artinya kalau dia punya rencana di 2024, dia akan lebih mudah untuk menjadi calon. Kalau jadi PJ lagi dia sulit, terbentur undang-undang untuk mencalonkan di 2024. Ya kalau teman-teman merasa dekat dengan Pak PJ yang sekarang, ya doronglah dia untuk menjadi wali kota definitif. Karena kita sudah tahu kerjanya memang bagus. Ya, nggak kita pungkiri dia kerja bagus. Sebagai PJ saja sudah bagus kayak begini. Ya mudah-mudahan ayo kita dorong di 2024 dia menjadi wali kota yang definitif. Itu harapan saya gitu, Pak Bang Theo. Jadi terima kasih. Kami juga harus menjelaskan, bukan ini ada unsur politik atau apa. Kami sudah mengajukan, fraksi PDI Perjuangan itu mengajukan cuma satu, Dik Suratno. Kadang-kadang kami juga ikut tersinggung, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi mungkin saya sedikit berpendapat ke Pak Freddy. Ya. Dalam hal ini kami tidak punya kedekatan dengan Pak Dik. Ya. Kami tidak ada persoalan dengan namanya nama. Ya. Kami hanya menjaga nama wibawa lembaga wali kota. Ya. Mau PJ wali kotanya Pak Freddy atau Pak Purwanto, nggak ada urusannya dengan kami. Tapi bagi kami adalah rakyat adalah keberlangsungan pembangunan. Ya. Itu poinnya. Setuju. Mau kemudian beliau mau mencalonkan, bukan urusan kita, mau Ya. segala macam. Tapi intervensi dari pusat itu ditambah, kan akan dapat perdebatan yang banyak. Di masyarakat sekarang udah gaduh. Ya. Nah, kebetulan kita punya track record yang begitu jelek. Kasus-kasus terdahulu datang di masyarakat kalimat lagi, benar itu PJ wali kota dicopot. Ada naon eta. Mau seperti apa? Kita kontraproduktif. Bagi saya mau si Udin Petot, mau siapapun, bagi saya tidak ada urusan. Cuman jangan sampai kota Cimahi ini diintervensi. Kita perlu nyaman, kita perlu happy untuk mencapai pembangunan kota Cimahi makin bagus gitu. Kemudian jadi persoalan, kan jadi lucu. Sekarang kalimatnya adalah yuk kita ngobrol tentang inflasi. Inflasi berdasarkan interpretasi apa dan pengertian sederhananya adalah adanya kenaikan satu atau dua barang yang berdampak terhadap barang kenaikan harga yang lain. Kok parameternya cuma beras doang? Kemudian di Cimahi juga ada TPID. Di satu sisi, saya mengatakan saya lebih percaya, bukan lebih percaya ke Mendagri, saya lebih percaya ke BPS, Badan Pusat Statistik, yang mengatakan 7% turun jadi 2,3%. Apakah itu tidak prestasi? Tapi terlepas lah. Saya mengatakan itu tadi, di sisi hukum administrasi negara, itu hak prerogatif, like or dislike juga. Mau kita jungkir balik juga, mau kita aksi-aksi kayak gimana juga, kata Mendagri copot.
Nah, jabatan PJ itu ada 1 tahun, 3 bulan harus dievaluasi. Lu intannya 22. Kenapa sih? Gitu. Kemudian, apakah kemudian nanti penggantinya? Saya mengatakan bahwa Pak Dik ada backgroundnya ada sekda dan sudah menjabat, bukan orang baru, sudah menjabat di PJ. Kenapa sih tidak sabar? Persoalan mau seperti apapun nanti kita akan ada pilkada, ada pemilihan. Kenapa harus ada pengganti? Saya mengatakan, kalaupun nanti penggantinya adalah profesor doktor, mampu nggak dengan waktu begitu terbatasnya, mampu nggak meneruskan? Mau, bisa nggak? Kan saya mengatakan begitu, profesor doktor ekonomi, saya pengen tahu. Apakah benar dia mampu nanti jadi PJ wali kota, kemudian semua persoalan Cimahi bisa selesai? Kita tidak mau dalam kucing dalam karung, ya cukup pertahankan. Saya tidak mengatakan begitu. Yuk kita sama-sama kita tunggu, kita sabar sampai nanti pilkada. Bukan di sini gitu. Kemudian satu stigmanya bagi saya, ya Pak Dik adalah ASN. Mau dia mau kayak gimana juga bukan urusan kami, tapi stigmanya, dampaknya dengan kalimat Pak Dik dicopot, masyarakat nih, saya terjun ke masyarakat. Masyarakat bertanya, benar tuh image Cimahi jelek lagi. Itu yang kita jaga. Bagi kami adalah kami menolak. Tolong kembali lagi gitu. Ya beruntung ya saya bisa ketemu dengan Pak Pur, dengan fraksi PD Perjuangan, dan saya akan teriak di luar bahwa yang menerima saya fraksi PD Perjuangan, yang lain tidur semua. Saya mengatakan itu bukti sebuah kepekaan bahwa anggota DPRD benar namanya wakil rakyat. Benar sibuk, sih kita juga sibuk kok. Kalau kita ini semuanya sibuk, namanya birokrasi, namanya wakil rakyat, gayanya jangan birokrasi deh. Itu katanya ada kegiatan begitu, lah ya wong kita 5 menit doang, kenapa sih? Kalau wakil rakyat itu fast respon. Ada keinginan, ada orang mau berpendapat ya dengarkan. Ya saya mengatakan begitu. Jadi kemudian kewajiban kami menampung itu. Menampung. Ya. Kan begitu. Jangan kemudian ya ada kegiatan memang sebegitu urgent. Kok maaf kunker aja gampang kok. Studi banding aja gampang kok menerima kami tidak gitu. Itu jadi catatan tersendiri kepada lembaga dewan ini. Ya terima kasih, saya mengapresiasi besar terhadap PD Perjuangan. Dan saya katakan ya untuk yang lain saya nggak tahu. Ujungnya adalah apabila boleh saja, apabila permohonan kami untuk menolak perpanjangan PJ ini, kami mengatakan saya pengen tetap ini dilanjutkan PJ. Siapapun figurnya saya nggak jadi masalah karena butuh keberlanjutan pembangunan ini. Jadi melalui wakil ketua saya nyampaikan ke lembaga DPR, enggak apa-apa, tapi mohon maaf saya akan teriak di luar bahwa gedung DPR ini tuh sama sekali bagi kami tidak rasakan manfaatnya. Toh suara kami tidak didengar. Mau disampaikan ke Mendagri atau tidak, sekalipun ujungnya adalah tetap namanya diganti atau dilanjutkan, nggak ada masalah. Cuman ya keinginan kami tetap diperpanjang namanya Pak Dik. Oke, namanya PJ sampai nanti kita mendapatkan namanya wali kota yang definitif. Nanti sabar deh pilkada gitu. Kita akan banyak berdebat. Terus kemudian satu persoalan, saya kan jadi bingung untuk pejabat seperti Pak Tito ini, menteri, dia punya orang-orang hebat, kok pada saat dia mengatakan bahwa pemberhentian, kalimatnya pun pemberhentian, padahal kan kalimatnya perpanjang atau tidak diperpanjang, tidak perlu pakai argumentasi alasan, cukup kirim surat saja kok, namanya PJ ini anak buahnya kok, kenapa harus dibikin gaduh? Apakah ini jadi masuk, itu tadi, hukum administrasi negaranya sudah, apakah ini ada politisi? Kan jadinya begitu. Jadi membuat tanda tanya seluruh warga masyarakat. Apakah stigmanya supaya dianggap nanti takutnya misalnya yang bersangkutan mau nyalonkan, stigmakan dulu negatif. Bagi kami nonsen deh tentang politik. Tapi bagi kami sebagai masyarakat Cimahi, khususnya petani cabai. Dan bagaimana seorang Mendagri mengambil keputusan tidak melakukan riset, dari situ aja mengatakan bahwa Cimahi itu adalah penghasil cabai. Dari situ aja hari ini argumentasinya gugur semua, mau kita dengarkan kayak gimana. Sekalipun kalimatnya ada itu hak prerogatif, dengan kalimat itu aja sudah menggugurkan semua. Kita main logika deh. Bila perlu, apakah Pak Tito pernah mengecek? Apakah anak buahnya semuanya staf ahlinya pernah mengecek di Cimahi ada petani cabai atau tidak? Kenaikan beras, apakah misalnya anggota dewan dengan Pak Tito pernah datang ke pasar? Pernah rame nggak gara-gara kenaikan beras? Tidak. Kalau kenaikan beras berjalan merata. Merata semua. Ini
dapat El Nino, Iya. dapat dari El Nino. Tapi pertanyaannya, dong di Masyarakat Cimahi kok tidak ada namanya kegaduhan kok, gitu. Jadi bagi kami adalah tetap saya mengatakan bahwa kami menginginkan Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi menginginkan bahwa tetap dipertahankan. Kalimatnya itu, mau itu hak prerogatif saya paham banget. Tapi intinya dasar kami adalah bukan kami membela Pak Dik, nggak ada urusannya. Kami membela namanya Wali Kota Cimahi dan Kota Cimahi demi keberlanjutan dengan pembangunan Kota Cimahi. Cimahi bukan ajang untuk uji coba. Dites kayak begitu, tidak. Kami mampu kok. Kita udah banyak warga-warga Cimahi, orang-orang hebat. Kami mampu melakukan itu sendiri. Jadi kalau pimpinan nanti ada PJ lagi, itu 1 tahun. Saya yakin untuk Profesor Doktor Ekonomi pun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan 1 tahun kok. Jadi ya itu tadi melalui wakil ketua ya kita tunggu nanti responnya. Apakah suratnya tolong disampaikan kami petikannya, apakah itu dimajukan atau tidak. Mau dilaksanakan atau tidak, tapi mohon maaf, kalaupun tidak dilakukan permohonan kami supaya dikirimkan surat secara kelembagaan. Karena saya perhatikan di sini ada orang yang memainkan isu ini, anggota-anggota dewan memainkan konferensi pers, memanfaatkan sok jadi pahlawan. Kenapa lembaganya diam-diam saja? Di sini tantangan buat lembaga DPRD Cimahi, apakah masih ada kepekaan atau tidak? Ya itu. Kalau tidak pun ya kami akan teriak di luar. Bila perlu, ya siapa-siapa anggota DPR ini bila pun jangan dipilih lagi, tidak ada kepekaan kok. Jadi dengan kegaduhan ini ya memainkan statement, katanya judulnya wakil rakyat. Cek di lapangan nih, sudah terjadi kegaduhan di masyarakat. Ya sebentar. Sudah terjadi. Jadi secara kelembagaan kalau memang dimungkinkan nanti via wakil ketua, nanti ke ketua supaya dikirimkan surat ke Mendagri bahwa kami dari Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi meminta untuk terus dilanjutkan sampai ada namanya pilkada, dan kami tidak mau ada namanya penggantian PJ lagi, bukan gara-gara kami loyal atau kenal dengan Pak Didi, nggak ada urusannya. Gitu. Waktu begitu jabatan Wali Kota Cimahi habis, fraksi kami bilang itu mengusulkan, beliau mengusulkan, dan termasuk ya sekarang pun kami juga atas nama fraksi juga mengusulkan juga untuk dilanjutkan. Begitu ya Pak Freddy ya? Dan barangkali Pak Freddy menambahkan silahkan begitu. Sepertinya kenapa sih tidak menunggu, toh ini mah tanggal 22 juga akan berhenti, terus kenapa harus dibikin heboh? Kalau namanya PLT itu tuh kan hak prerogatif, cukup pakai surat saja. Sampai harus kenapa sih harus ada kalimat pencopotan segala macam. Padahal ini mah ada masalah diperpanjang dan tidak diperpanjang. Ditambah nama baik Kota Cimahi pun jadi jelek. Kita punya track record 2 kali. Rakyat sekarang sudah bertanya-tanya, oh PJ itu sedang dicopot. Kami tidak urgent siapapun wali kotanya. Bagi saya tidak ada persoalan. Cuman kenapa harus dibikin kegaduhan? Kemudian apakah pertanyaannya, kalaupun nanti ada profesor doktor yang menjadi PJ-nya, apakah bisa nggak dalam waktu 1 tahun melakukan pembangunan? Belum tentu, karena pembangunan itu perlu waktu yang cukup lama. PJ yang sekarang sudah memberikan tonggak-tonggak pembangunan. Tonggak-tonggak pembangunan sudah mulai berjalan. Kenapa harus dirubah lagi dengan PJ yang baru? Kenapa tidak menunggu waktu? Waktu nanti juga orang bukan definitif kok. Jadi bagi kami adalah, saya sih berharap dan saya akan suarakan nanti di luar, ya saya pengen tahu wakil rakyat tuh minta kepekaannya. Dengan kegaduhan ini ya jangan diam saja juga gitu. Terus kemudian jangan dimanfaatkan untuk politik, saya tidak suka. Kemudian ada statement anggota-anggota dewan, 1 untuk pencitraan nih, tahun politik ini. Saya hanya memohon kepada lembaga DPR ini yang kami masih hormati, saya meminta untuk memberikan suara kami ditampung untuk disampaikan ke Mendagri. Kami menolak untuk tidak memperpanjang PJ. Alasannya adalah pembangunan saat ini di Cimahi lagi jalan. Kemudian jangan Kota Cimahi itu sebagai ajang uji coba. Dengan merubah lagi, nanti dirubah lagi. Kami kapan menikmati namanya pembangunan gitu. Dan satu kritikan bagi saya adalah tadi pun kebetulan ya, saya jujur saja ini nanti kalau wartawan juga tolong disampaikan, saya sungguh menghormati namanya Pak Purwoto sebagai wakil ketua. Di sela-sela kesibukannya mau merespon kami. Saya tadi ada oknum anggota DPR, ternyata susah banget sih. Giliran kunker cepet banget, giliran mendengarkan suara rakyat, ini wakil rakyat itu apa gitu.
Jadi saya pengen ya terima kasih untuk fraksi PD, khususnya fraksi PD Perjuangan ya sudah merespon gitu. Jadi harapan kami sebetulnya yaitu tadi, saya kuat dugaan kami ini seolah-olah pergantian dari PJ ini ada muatan politisnya, memberikan stigma negatif terhadap yang bersangkutan. Kami Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi memohon melalui wakil ketua, saya pengen kelembagaan, lembaga DPRD Kota Cimahi mengirimkan surat, dasarnya adalah dari permohonan kami. Kalaupun tidak, kami akan memberikan statement di wartawan bahwa ternyata DPRD Cimahi tidak respon. Itu aja mungkin penyampaian dari saya, Mangga, wakil ketua. Baik, teman-teman, Pak semuanya, rekan-rekan dari Satuan Administrasi Petani Cabai Kota Cimahi. Memang betul apa yang tadi Bapak sampaikan terkait informasi yang berkembang saat ini bahwa Kemendagri Pak Tito sudah menyampaikan melalui YouTube dan juga sudah menjadi perbincangan umum bahwa PJ Wali Kota diberhentikan. Artinya diberhentikan itu berarti kan secara otomatis kurang pas. Kenapa? Kalau kami melihat, kami menyimak bahwa PJ Wali Kota Cimahi ini kan habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 2 Oktober. Kenapa mesti di akhir jabatan harus diberhentikan? Ada apa gitu? Dan memang semua itu ranahnya pusat Kemendagri yang menentukan. Tapi yang ada asas kepatutan dalam tertentu. Kalaupun ibaratnya tidak mau diperpanjang, nanti aja begitu tanggal 2 Oktober karena hasil penilaian dari Kemendagri bla 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 bla, bolehlah di situ. Jangan sampai di tengah jalan. Soalnya kan di akhir masa jabatan nama PJ itu dijatuhkan di situ. Kami juga bagian daripada warga Kota Cimahi kaget dan juga mungkin beranggapan atau punya pemikiran jadi rada aneh. Kenapa bisa cepat itu, ada apa gitu kan? Dan kembali lagi, pada prinsipnya kami juga selalu mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait gini. Bahkan di media juga muncul, kok DPRD diam saja, tidak ada ambil sikap seperti apa. Nah, karena kami bagian daripada warga, dari bagian daripada pimpinan DPRD, hal ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD, kepada pimpinan DPRD supaya bisa diskusikan, segera sampaikan bahasa yang tadi keinginan masyarakat inginkan. Mungkin intinya kembali lagi, minta kejelasan alasannya apa. Kalau hanya alasan interpelasi, hanya alasannya inflasi, dan juga Cimahi kan bukan pengaturan cabai ya. Ini yang menjadi penasaran kita. Tapi ini bagian dari masukan, bagian dari aspirasi warga masyarakat kami, rakyat kami di Cimahi. Kami insya Allah kami tanggap, akan kami sampaikan kepada kami, kepada Ketua DPRD. Nanti kita diskusikan lebih pimpinan DPRD seperti apa. Kita bikin surat semacam, ya kalau tadi ada masukan dari masyarakat, penolakan ya mungkin bisa terjadi itu. Ya, prinsipnya kami sebagai bagian daripada wakil masyarakat tetap mengakomodir, tetap akan menampung aspirasi ini dan akan kami sampaikan. Mudah-mudahan segera secepatnya ada surat secara kelembagaan, lembaga DPRD Kota Cimahi menolak dengan adanya pemberhentian wali kota. Dan nanti ada tanggal 20 Oktober ternyata ada pergantian dan dilanjutkan, itu kan kewenangannya beda lagi ranahnya ya. Yang penting aspirasinya mau sampaikan dan mudah-mudahan nanti sore ini kita sampaikan ke ketua bisa menyampaikan keputusan seperti apa. Insya Allah keinginan Bapak semua warga kita akan kami tampung, akan kami sampaikan dan kami diskusikan dengan rekan-rekan yang lain supaya ada kejelasan, ada kepastian. Jangan sampai kok DPRD diam, DPRD tidak tanggap, DPRD tidak aspiratif. Lah hal kayak ginilah yang kami hindari. Apalagi sekarang dalam politik, kita tidak mau di Cimahi ada kegaduhan. Kita pengennya di Cimahi itu kondusif, di Cimahi tenang, kita melaksanakan politik dengan suka dan gembira, dalam arti tidak saling menjatuhkan, tidak saling memojokkan seseorang. Insya Allah kita akan menjaga itu, dan insya Allah kami akan mencoba mendiskusikan ini kepada ketua dan pimpinan menentukan. Mungkin sekarang dari Pak Freddy.
mewakilkan wakil rakyat kami masyarakat Cimahi, saya Theodorik Gultom mengatasnamakan Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi. Oke. Berkenaan dengan kehebohan di Cimahi mengenai apa itu penggantian PT, kita tidak masuk ke ranah itu. Jadi di sini ada dua aspek kan, hukum administrasi negara dengan namanya wilayah politik. Di hukum administrasi negara itu hak prerogatif Mendagri, mau diberhentikan segala macam. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi. Ajang untuk uji coba.